Oke, selamat malam untuk Sobat Geospasial semua. Kita kembali lagi di Indopeta Talk yang sesi kedua. Halo semua. Kembali lagi ya sama saya Andre dan teman saya Andi. Oke, kita ada di Indopeta Talk yang sesi kedua nih, guys. Nah, kita lagi ngomongin apa sih, Di, sekarang, Di? Nah, kalau kemarin kita hubungin tentang mining, underground mining, nah kali ini kita agak lebih ke berbau-berbau teknologi. Kita akan bahas Yo. sistem informasi geografis atau SIG, namun kita akan lebih advance daripada sekedar GIS biasanya. Wah, nanti kita bakal ngobrolin tentang GIS, terus habis itu ada kayaknya lagi ada hype-hype AI gitu ya, Andi ya? Ya, karena GIS sekarang sudah banyak integrasinya dengan berbagai macam hal di era yang sekarang. Nanti kita bakal coba cari tahu dengan narasumber kita kali ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita panggilin aja nih, Di, narasumber kita, Di. Silakan, mari kita panggilkan Danang Dwi Nugroho. Halo, Mas Danang. Halo, Mas Halo, Danang. Mas. Halo. Oke, udah join ya. Siap. Apa kabar, Mas Danang? Alhamdulillah, baik, Mas. Semoga kita semua terlindung dari COVID-19 juga ya, karena ini kan lagi wabah wave ketiga nih, Omicron nih. Semoga kita semua diberi kesehatan dan perlindungan ya. Teman-teman Sobat Geospasial semua juga semoga dilindungi dan semoga semua sehat sekeluarga. Amin, amin ya Rabbal. Amin. Amin. Kita pengen tahu nih sebenarnya Mas Danang ini siapa sih gitu, kenapa menjadi ya penting, kita bilang penting lah untuk menceritakan tentang perkembangan teknologi GIS sekarang. Boleh perkenalan dulu Mas Danang? Oke, Mas Andi, Mas Eka. Thank you sebelumnya sudah diundang untuk berpartisipasi di Indopeta Talk ini yang kebetulan tema hari ini, sesi ini merupakan Geo AI gitu ya. Dan izinkan saya buat memperkenalkan diri, saya Danang Dwi Nugroho. Saya berasal dari Kabupaten Semarang dan setelah lulus SMA, dulu SMA saya di Salatiga, itu saya melanjutkan kuliah di program studi D3 di Sekolah Vokasi, tepatnya Teknik Geomatika di UGM. Lalu kemudian saya lanjut ekstensi S1 di Bandung, tepatnya di program studi Teknik Geodesi ITENAS, gitu Mas. Dan kebetulan, alhamdulillah, sekarang ini saya ada di Supermap Indonesia dan berposisi di Business Development. Itu Mas Andi. Wow. Luar biasa, luar biasa ya narasumber kita yang dia. Nah, kalau boleh tahu nanya detail nih Mas, lulusnya terakhir tahun berapa Mas? Dari ITENAS ya, dari UGM dulu, D3 kemudian ITENAS, itu tahun berapa? Kalau boleh tahu. Jadi dulu awal kuliah itu kan tahun 2015 Mas, kebetulan D3 masa kuliahnya 3 tahun, terus kebetulan kalau ekstensinya S1 itu memang kurikulumnya itu selama 2 tahun. Tapi jadi kemarin saya itu alumni sarjana yang masa-masa COVID itu Mas. 2020 gitu. Dan lulusan alumni COVID. Betul. Alhamdulillah sebelum pandemi kemarin saya sudah research, sudah menyiapkan data-data. Jadi waktu pengerjaan skripsi itu tinggal saya balik ke kampung, habis itu mengerjakannya secara daring. Dan semua bimbingan dikoordinasikannya lewat online gitu. Dan alhamdulillah lulus dengan tepat waktu. Keren. Ini mengantisipasinya dengan sangat baik nih. Mas, iya betul. Mungkin udah ada feeling, oh tahun depan nih 2020 udah ada pandemi nih. Wah, jangan-jangan itu udah di ini juga tuh, ada peran-peran GIS-nya juga tuh, Di. Mungkin Mas, karena sebenarnya dulu prediksi apa gitu ya. Tapi kebetulan skripsi saya ini berhubungan sama GIS Mas. Cuman prediction tentang beberapa faktor lahan dan faktor longsor gitu Mas. Tapi dulu ya masih general aja sih Mas. Ini nyambung nih sekarang. Tadi tesis skripsinya berkaitan dengan
GIS, kemudian masuk di Supermap. Nah, ini nih 3 Hmm. tahun terakhir memang Supermap selalu terdengar di mana-mana, di beberapa event juga selalu muncul. Tapi memang kita butuh banyak informasi tambahan nih berkaitan dengan Supermap, tempat Mas Danang kerja nih. Mungkin bisa diceritakan nih Mas Danang, Supermap nih apa sih gitu, dan Mas Danang di sana ngerjain apa nih? Gitu. Oke, mungkin sekalian saya memperkenalkan Supermap ya Mas ya. Mungkin kan Boleh, ada teman-teman yang sudah tahu dan teman-teman juga ada yang belum tahu, khususnya bagi kalangan mahasiswa dari universitas Mas ya. Oke, jadi ini bagian menarik sih Mas, karena perusahaan Supermap itu sebenarnya banyak teman-teman di lingkungan geodesi, geografi, kehutanan, lingkungan ataupun bidang-bidang yang lain, baik aktivitas akademik ataupun profesional yang sudah mengenal, mengetahui dan tertarik sama adanya Supermap nih. Nah, Supermap sendiri itu merupakan perusahaan penyedia platform software GIS, Mas, secara basically. Nah, kalau di flashback sejarahnya, Supermap itu didirikan pada tahun 1997 dan tepatnya di headquarter kami ada di Beijing, di Cina. Nah, sekarang kami mempunyai emang lebih dari 4.000 employee di seluruh dunia, baik itu dari Amerika, terus Amerika Latin, kemudian Eropa, Afrika, maupun Asia. Nah, dan sekarang ini sudah menjadi software GIS yang sudah listed company di Cina gitu. Dan alhamdulillah sekarang juga sudah menjadi salah satu perusahaan platform software GIS yang besar di dunia gitu ya Mas ya. Kalau secara garis besar sih yang aku kenal memang Supermap ini lagi berkembang, dan perkembangannya itu cukup pesat gitu kan dari segi softwarenya gitu untuk membantu teman-teman geospasial juga nih buat ngedit data spasialnya gitu kan. Mungkin selama ini kita kenal beberapa software yang lain juga. Nah ini tuh ada juga nih teman-teman sobat geospasial semua bahwa ada satu company lagi, ada satu brand lagi yang namanya Supermap. Jadi mungkin teman-teman geospasial di sini nanti bisa coba-coba juga si aplikasi Supermap ini buat keseharian teman-teman nih, buat ngedit data atau buat geoprocessing dan lain-lain kayak gitu. Nah, kayak gitu kali ya. Ya. Nah, tadi ada yang belum terjawab. Nah, Mas Danang nih di Supermap ngapain nih gitu? Posisi ini ya Mas ya, posisi business development di Supermap Mas ya. Jadi Supermap itu erat kaitannya dengan startup, kemudian teknologi company, sama kebetulan saya ini kan posisi ada di business development, jadi berhubungan juga terkait dengan sales gitu Mas ya. Jadi startup itu apa? Sesuatu bisnis yang baru aja berdiri dan berkembang dengan didukung layanannya itu digital. Dan kebetulan Supermap Indonesia ini kita expand since 2016, 2017-an Mas ya. Jadi sudah selama kurang lebih 5 tahun di Indonesia gitu. Terus tech company-nya itu kan kita basisnya adalah teknologi, khususnya geospatial teknologi, dan terkait dengan salesperson itu ya individu yang menawarkan atau memberikan solusi tentang produk dalam suatu proses penjualan gitu Mas ya. Jadi sehari-hari kalau dibilang itu ya ada beberapa ini sih Mas, ada beberapa poin yang menjadi apa ya, menjadi keseharian saya. Itu yang pertama adalah business development ngapain ya? Pertama dan yang paling utama adalah mengumpulkan terkait dengan database. Database itu baik database perusahaan swasta, kemudian BUMN, pemerintah maupun kementerian, pemerintah daerah dan lain-lain, kita jadikan satu database. Kemudian setelah dijadikan database itu kita mengkualifikasikan nih, oh database mana yang perlu kita perlu outreach, perlu kita approach gitu. Nah kemudian setelah itu kita komunikasi dengan pihak-pihak tersebut dan mengadakan meeting untuk mengetahui, mempresentasikan dan berkomunikasi terkait kebutuhan yang sedang dikerjakan di industri ini itu apa. Kemudian kita mencoba melakukan preposisi untuk menawarkan solusi terkait dengan geospasial, dan pada ujungnya nanti sebagai business development mengharapkan untuk dapat close deal gitu sih Mas. Jadi memang latar belakang saya menjadi mahasiswa teknik geodesi yang kebetulan concern dengan GIS ini sangat membantu sekali saya yang menjadi business development yang bergerak di teknologi geospasial gitu. Ini keren nih.
highlight-nya adalah menawarkan solusi. Nah, ini menjadi sini. Betul. Jadi apa yang tadi Danang ceritakan, mengumpulkan belanja masalah, mungkin istilah sekarang ya, belanja masalah dari beberapa perusahaan atau company, startup gitu. Kemudian Supermap menawarkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di situ. Nah, bayangan saya ini Mas Danang tahu banget nih berarti perkembangan teknologi GIS saat ini gimana sih? Apa aja yang bisa ditawarkan ke perusahaan-perusahaan yang startup, bahkan BUMN juga mungkin yang udah lama gitu. Gimana sih perkembangan GIS saat ini? Dari sudut pandang Mas Danang sendiri gimana? Ya, mungkin saya berbicara dalam konteks ini Mas ya, apa yang sudah saya pelajari selama beberapa tahun belakangan ini bekerja di Supermap. Nah, jadi mungkin dalam perkembangannya itu kan sebenarnya GIS itu sudah lama Mas ya, sekitar 1900-an, 1980-an mungkin sedang hype-hype-nya. Itu terutama dalam perkembangan pesat teknologi komputer itu sama kemajuan metode-metode analisis informasi geografis, terus pada akhirnya GIS ini semakin matang dan memang lebih banyak digunakan buat perencanaan kota, kemudian lingkungan, sumber daya mineral, transportasi, ataupun services yang lain terkait dengan informasi geografis ya. Terus menurut saya sih perkembangan teknologi IT menjadi tonggak ataupun kekuatan yang kuat sih Mas buat kita sebagai software GIS platform ini, karena orientasinya adalah bagaimana perangkat lunak itu dapat mensupport semua aktivitas sehari-hari kita di berbagai industri. Nah, jadi trennya yang concern dari GIS sendiri adalah mengenai services. Services apa yang dimaksud? Itu yang dimaksud ya menyediakan fungsi GIS yang komprehensif dalam bentuk layanan, dan membangun aplikasi GIS itu nggak hanya sekedar mapping loh, tapi kita mempunyai nilai-nilai lebih. Contoh dalam Supermap itu kita menganut dalam innovating IT value with geointelligence gitu. Jadi ada kaitannya juga dengan term yang sekarang ini lagi naik, adalah tentang 3 dimensi, Mas. Nah, 3 dimensi ini memang penting sih, Mas, menurut saya pribadi dalam perkembangan GIS ini, karena proyeksi digitalisasi dunia nyata ke virtual, ke komputer gitu Mas, itu tuh memang sekarang sudah terbuka lebar. Nah, terus tadi itu juga erat kaitannya dengan teknologi 3D ataupun VR gitu, sekarang udah give a solution gitu Mas untuk masalah-masalah yang ada sekarang ini. Jadi ya mungkin perkembangan 3D GIS ini udah menjadi momen yang boleh dibilang penting, karena dengan 3D GIS ini kita dapat melakukan rekayasa secara komprehensif, secara lebih real di lapangannya. Jadinya 3D GIS ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak gitu Mas. Dan 3D ini terkait dengan VR, kemudian juga terkait dengan AI pun juga nanti dapat dimanfaatkan dengan adanya perkembangan GIS ini. Menarik banget sih untuk yang 3D GIS-nya ya, karena selama ini kan lebih ke, karena aku dan Andi ini alumni di 2015 yang GIS-nya mungkin masih GIS awal ya, dimana masih kayak kita masih mainnya di 2D ya dia, jadi kayak lebih ke main imagery, terus habis itu main ke data-data yang sifatnya itu 2 dimensi aja. Nah mungkin sekarang ini udah mulai ke 3 dimensi. Cuma yang pernah aku baca dan pernah aku lihat kan baru bisa dalam taraf menampilkan aja nih. Kalau misalkan kita bisa di software 3D, sebenarnya udah sejauh apa sih, se-advance apa untuk yang di Supermap tuh, selain mungkin bisa menampilkan, mungkin bisa apalagi gitu kira-kira dari softwarenya gitu.